Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 IKM 3D akan mempresentasikan tentang dakwah sebagai media promosi kesehatan. Berikut adalah nama dan NIM anggota kelompok kami. Selanjutnya, latar belakang. Kesehatan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Karena tanpa kesehatan, seseorang tidak dapat beribadah, bekerja, atau berkontribusi secara optimal dalam masyarakat. Dalam Islam, menjaga kesehatan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga kewajiban religius karena tubuh manusia merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Prinsip ini sejalan dengan hifz al-nafs, yaitu menjaga jiwa, yang menjadi salah satu tujuan utama dari maqasid asy-syariah. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya kebersihan dan kesucian melalui konsep at-tahur, sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, yaitu kesucian adalah sebagian dari iman. Hal ini menunjukkan bahwa hidup bersih dan sehat merupakan bagian dari keimanan seorang muslim. Sementara itu, promosi kesehatan merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat agar mampu dalam menjaga kesehatannya secara mandiri. Menurut Kementerian Kesehatan RI, promosi kesehatan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mengontrol dan memperbaiki kesehatannya melalui perubahan perilaku dan lingkungan yang mendukung hidup sehat. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dakwah memiliki peran strategis untuk mendukung upaya promosi kesehatan. Dakwah tidak hanya menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga bisa menjadi media edukasi dalam menanamkan nilai-nilai hidup sehat berdasarkan ajaran Islam. Melalui dakwah, pesan-pesan kesehatan dapat dikaitkan dengan nilai spiritual, misalnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman, atau menghindari hal-hal yang dapat membahayakan tubuh sebagai bentuk menjaga amanah Allah. Dengan begitu, dakwah bisa menjadi media efektif dalam promosi kesehatan karena menyentuh sisi moral sekaligus sisi spiritual masyarakat, sekaligus memperkuat kesadaran untuk menjalani perilaku hidup bersih dan sehat. Pengertian dakwah dan promosi kesehatan. Dakwah sendiri itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap muslim dengan tujuan menjadikan seluruh umat manusia meyakini dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan bertanggung jawab. Dakwah berasal dari kata Arab yaitu da'ayadu dan dakwatan yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, memohon, dan menjamu. Media dalam dakwah sendiri itu berupa media lisan, contohnya seperti ucapan, ceramah, dan dialog yang dilakukan dengan hikmah dan penuh kelembutan. Yang kedua ada media tulisan dan kisah, sebagaimana Al-Quran yang berisi nasihat, perintah, dan kisah-kisah teladan. Kemudian ada media keteladanan, yaitu penyampaian dakwah melalui tindakan nyata, perilaku, dan akhlak mulia Rasulullah yang menjadi contoh hidup bagi umat manusia. Kemudian promosi kesehatan sendiri itu adalah proses sosial dan edukatif untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada individu, kelompok, maupun masyarakat dengan tujuan mengubah perilaku ke arah yang lebih sehat. Nah, media promosi kesehatan sendiri itu dapat berbentuk media cetak seperti poster, buklet, dan spanduk. Kemudian ada media elektronik seperti radio, televisi, dan video. Kemudian ada media digital dan sosial seperti media daring, infografik, dan kampanye media sosial. Nah, oleh karena itu, dakwah digunakan sebagai media promosi kesehatan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai keagamaan sebagai sarana komunikasi dan transformasi perilaku menuju hidup sehat. Nah, medianya itu bisa melalui ceramah, khutbah, majelis taklim, media sosial, atau kegiatan keagamaan lainnya. Dalam konteks ini, dakwah itu berfungsi tidak hanya sebagai seruan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga sebagai media edukatif yang efektif dalam memberdayakan masyarakat agar mampu mengubah perilaku menuju gaya hidup yang sehat. Selanjutnya, relevansi dakwah dengan promosi kesehatan. Dakwah dipahami sebagai ajakan untuk memahami dan mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk, sebagaimana Islam mendorong umatnya untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Prinsip dasar ini menunjukkan kesamaan tujuan antara dakwah dan promosi kesehatan, yaitu sama-sama mendorong perubahan perilaku positif melalui penyampaian pesan yang persuasif dan edukatif. Ini secara jelas diungkapkan di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 71 yang berbunyi, "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan
Mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Akan tetapi, hal ini bukan berarti paksaan, seperti yang tercantum pada surah An-Nahl ayat 125. Suruhlah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Prinsip tersebut sejalan dengan pendekatan promosi kesehatan yang menekankan penyampaian informasi secara komunikatif dan menghargai nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat. Dakwah berfungsi sebagai sarana komunikasi yang efektif bagi promotor kesehatan untuk menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya menjaga kebersihan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan penyakit. Keberadaan dakwah dalam kerangka promosi kesehatan menjadi penting karena keduanya memiliki orientasi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju kebaikan melalui perubahan perilaku yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Selanjutnya, yaitu bentuk dan strategi dakwah dalam promosi kesehatan. Dakwah dan promosi kesehatan memiliki tujuan yang sejalan, yaitu membentuk perilaku hidup sehat, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan yang menyeluruh, baik secara fisik, spiritual, maupun sosial. Dalam konteks kesehatan masyarakat modern, dakwah berperan sebagai pendekatan sosial spiritual yang integratif dan yang menjembatani nilai-nilai keagamaan dengan strategi intervensi kesehatan berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan dakwah kesehatan didasarkan pada 3 prinsip utama, yaitu yang pertama, partisipatif aktif, yakni masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses perubahan perilaku menuju gaya hidup sehat. Yang kedua, yaitu pemberdayaan komunitas, yang menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian dalam menjaga serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang ketiga, yaitu kontekstual adaptif, artinya pesan dakwah disesuaikan dengan budaya, kebiasaan, dan nilai-nilai lokal agar mudah diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, prinsip-prinsip kesehatan berakar kuat pada ajaran agama. Nilai Toharoh menekankan pentingnya kebersihan dan kesucian lahir batin sebagai dasar perilaku hidup bersih. Yang kedua yaitu nilai La doror wala diror, mengajarkan untuk tidak menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain, yang menjadi landasan prinsip pencegahan penyakit. Sementara nilai maslahah menegaskan pentingnya kemaslahatan umum dan kesejahteraan bersama. Ketiga, nilai ini menjadi fondasi penting bagi faith-based health promotion, yaitu pendekatan promosi kesehatan berbasis iman yang menyatukan nilai agama, moral, dan kesehatan publik. Bentuk penerapannya tercermin dalam 3 strategi utama dakwah kesehatan. Yang pertama yaitu dakwah bil lisan, yaitu penyampaian pesan kesehatan melalui khutbah, ceramah, dan halaqah tematik tentang topik-topik seperti gizi, stres, atau perilaku hidup bersih dan sehat, atau yang biasa disebut dengan PHBS. Dalam hal ini, dai berperan sebagai otoritas moral sekaligus sumber informasi ilmiah yang dapat dipercaya, sehingga dapat meningkatkan kesadaran kolektif dan meluruskan kesalahpahaman masyarakat terhadap isu-isu kesehatan. Yang kedua yaitu dakwah bilhal, yaitu dakwah melalui tindakan nyata. Masjid dapat difungsikan sebagai pusat kegiatan kesehatan seperti pos bindu, vaksinasi, atau gerakan Jumat bersih. Keteladanan ulama dan tokoh agama dalam menerapkan gaya hidup sehat menjadi contoh konkret bagi jamaah, menumbuhkan solidaritas serta semangat gotong royong dalam menjaga kesehatan bersama. Dan yang ketiga, yaitu dakwah bil kitabah wal hikmah, yakni dakwah melalui media dan teknologi digital. Pesan-pesan kesehatan disampaikan melalui poster, video, dan infografis berbasis nilai Islam, serta kampanye digital di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube yang menjangkau generasi muda. Pendekatan ini mengintegrasikan iman, ilmu, dan teknologi dalam membentuk perilaku hidup sehat masyarakat secara berkelanjutan. Selanjutnya ada peluang dan tantangan dakwah dalam promosi kesehatan. Peluang dakwah dalam promosi kesehatan sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pemanfaatan media digital dan media sosial.
Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi para dai untuk menyebarluaskan pesan dakwah yang berorientasi pada kesehatan melalui berbagai platform digital seperti YouTube, Instagram, dan podcast. Selain itu, terdapat pula dakwah yang menggunakan platform game seperti Roblox. Media digital memiliki daya jangkau luas dan mampu menyesuaikan gaya komunikasi dengan generasi muda yang lebih visual dan juga interaktif. Yang kedua, ada kolaborasi antara lembaga dakwah dan tenaga kesehatan. Kolaborasi ini memungkinkan dakwah berperan sebagai media penyuluhan dan pendampingan masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebagai contoh, dakwah Aisyah melalui kader Tibikcare di Kabupaten Sinjai menjadi wujud nyata sinergi dakwah dan promosi kesehatan yang berdampak positif pada pencegahan dan pengobatan tuberkulosis. Yang ketiga, ada pengintegrasian nilai agama dan pesan kesehatan. Menyampaikan pesan promosi kesehatan dengan bahasa agama membuat penerima pesan lebih mudah menerima dan termotivasi untuk mengubah perilaku karena didasari oleh keimanan dan kewajiban spiritual. Misalnya, menjaga kebersihan karena ajaran Islam yang menganjurkannya. Yang keempat, ada pendekatan dakwah bilhal atau melalui tindakan nyata. Selain penyampaian verbal, dakwah juga dapat dilakukan melalui tindakan nyata atau dakwah bilhal seperti kegiatan pelayanan kesehatan, penyuluhan langsung, dan kerja bakti lingkungan. Pendekatan ini menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat peran lembaga dakwah sebagai mitra dalam pembangunan kesehatan. Yang kelima, keterlibatan tokoh agama dan ulama yang berpengaruh. Tokoh agama dan ulama berperan penting menjadi panutan dan influencer perilaku kesehatan. Jika mereka terlibat aktif dalam kampanye promosi kesehatan, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pesan kesehatan yang disampaikan, sekaligus memperkuat gerakan perubahan perilaku dalam masyarakat. Selanjutnya ada tantangan dakwah dalam promosi kesehatan. Yang pertama ada keterbatasan literasi digital dan juga akses teknologi. Meskipun media digital membuka peluang besar, tidak semua pelaku dakwah memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Keterbatasan pengetahuan tentang teknologi serta akses internet yang belum merata menjadi kendala dalam penyebaran dakwah berbasis kesehatan. Akibatnya, pesan dakwah sering tidak tersampaikan secara efektif kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, maraknya misinformasi dan penyalahgunaan media. Kemudahan akses informasi di dunia digital tidak selalu diiringi dengan validitas sumber. Banyak pesan dakwah tentang kesehatan yang tidak memiliki dasar ilmiah dan justru menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan dan literasi informasi bagi para pendakwah agar pesan yang disampaikan tidak menyesatkan. Yang ketiga, ada stigma dan sensitivitas isu kesehatan. Topik seperti kesehatan mental, HIV/AIDS, atau gangguan seksual sering kali dianggap tabu dan menjadi stigma di masyarakat. Hal ini menyulitkan dakwah untuk mengangkat isu tersebut karena takut menimbulkan penolakan atau reducing engagement mengikut dakwah. Yang keempat, ada sensitivitas budaya dan nilai lokal. Pesan dakwah kesehatan harus disampaikan dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat. Pesan yang tidak sesuai dengan budaya setempat dapat ditolak atau disalahartikan. Dengan demikian, pendekatan kontekstual menjadi faktor penting dalam keberhasilan dakwah di bidang kesehatan. Yang terakhir, ada kebutuhan regulasi dan pengawasan konten dakwah digital. Pesatnya pertumbuhan konten dakwah digital juga menimbulkan kebutuhan akan pengawasan dan regulasi agar isi dakwah tetap sesuai dengan nilai Islam dan kaidah keilmuan kesehatan. Regulasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa pesan dakwah kesehatan yang disampaikan kepada publik tetap akurat, etis, dan bertanggung jawab. Kemudian adalah peran dai dan tenaga kesehatan dalam kolaborasi dakwah. Nah, kolaborasi antara dai dengan tenaga kesehatan sendiri itu menjadi strategi yang efektif dalam promosi kesehatan yang punya basis nilai agama. Karena apa? Karena dai yang menggunakan salah satu media yaitu dakwah itu punya kekuatan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat melalui pendekatan spiritual. Nah, sementara tenaga kesehatan itu memiliki dasar ilmiah dalam menyampaikan pesan-pesan ataupun informasi-informasi yang berkaitan dengan medis. Nah, melalui kerjasama antara keduanya, pesan kesehatan dapat disampaikan dengan cara yang lebih dekat dengan masyarakat. Jadi lebih mudah untuk diterima di masyarakat.
Nah, kemudian dalam kolaborasi ini, dai punya peran sebagai komunikator spiritual yang mengaitkan kesehatan dengan ibadah. Simpelnya itu dai yang ngomong ke masyarakat gitu. Nah, sedangkan tenaga kesehatan itu menjadi mitra yang memastikan isi pesan yang disampaikan oleh dai itu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Teruji lah bahasanya. Kemudian bentuk kerjasama ini itu bisa berupa penyuluhan bersama, terus pengumuman kesehatan melalui masjid, dan lain sebagainya, yang sudah terbukti dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi, kebersihan, dan pemeriksaan rutin. Nah, dengan demikian, kolaborasi dakwah dan tenaga kesehatan itu nggak hanya terbatas pada penyebaran informasi saja, namun juga pada penanaman nilai religius. Salah satu contohnya adalah penanaman nilai religius bahwa menjaga kesehatan merupakan bagian dari ibadah. Berikutnya, contoh implementasi dakwah sebagai media promosi kesehatan. Implementasi dakwah sebagai media promosi kesehatan tercermin melalui berbagai bentuk komunikasi dan sarana penyampaian pesan yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat. Kegiatan seperti ceramah, pengajian, khutbah, diskusi, dan penyuluhan berperan sebagai media dakwah yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Melalui kegiatan tersebut, pesan tentang pentingnya kebersihan, gizi seimbang, dan pencegahan penyakit dapat disampaikan secara langsung dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain media verbal, bentuk lain dari implementasi dakwah terlihat pada pemanfaatan media promosi kesehatan seperti poster, media elektronik, dan lain-lain. Media ini digunakan untuk memperkuat penyampaian pesan dengan tampilan visual yang menarik dan sederhana sehingga dapat menjangkau khalayak lebih luas. Pesan kesehatan yang dikemas dalam media tersebut juga dapat memuat unsur dakwah, misalnya dengan menampilkan kutipan singkat yang mengandung ajakan moral atau hadis tentang kebersihan. Kedua bentuk tersebut menunjukkan bahwa dakwah tidak hanya dilakukan melalui lisan, tetapi juga melalui berbagai media komunikasi yang membantu masyarakat memahami nilai-nilai kesehatan. Dengan demikian, media dakwah berfungsi sebagai sarana strategis dalam promosi kesehatan karena mampu menyatukan pesan keagamaan dan informasi kesehatan secara efektif untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan tadi yaitu bahwa dakwah dan promosi kesehatan itu memiliki tujuan yang sama, yakni mendorong perubahan perilaku positif menuju kehidupan yang sehat dan sejahtera. Dan melalui kolaborasi antara dai dan tenaga kesehatan, pesan-pesan kesehatan dapat disampaikan dengan pendekatan religius yang mudah diterima oleh masyarakat serta tetap benar secara ilmiah. Lalu dakwah juga menjadi media yang efektif untuk membangun kesadaran bahwa menjaga kesehatan itu bukan sekedar kebutuhan fisik, tetapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab spiritual kita kepada Allah. Lalu yang terakhir, saran. Yang pertama, penguatan kolaborasi antara dai dan tenaga kesehatan. Yang kedua, peningkatan literasi digital bagi para dai dan penggerak dakwah. Yang ketiga, pemerintah dan lembaga keagamaan sebaiknya menyusun pedoman dan regulasi yang jelas. Lalu yang keempat, pendekatan dakwah kesehatan perlu disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya lokal. Dan yang terakhir, optimalisasi peran masjid dan lembaga keagamaan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.